Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurisnawati Kusuma. Kali ini kita akan belajar biologi, materi fotosintesis yaitu reaksi gelap. Oke, apa kabar anandaku semua? Ibu berharap anandaku semua dalam kondisi sehat untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang fotosintesis, yaitu reaksi terang. Nah, pada pembelajaran biologi, ada beberapa hal yang perlu Ibu ingatkan di sini adalah materi esensial pada biologi itu adalah pada materi metabolisme meliputi katabolisme dan anabolisme. Di mana pada materi ini telah dibahas pada sebelumnya sampai dengan materi anabolisme yaitu peristiwa reaksi terang. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa pada peristiwa metabolisme ini ada dua, yaitu ada peristiwa katabolisme dan ada peristiwa anabolisme. Pada peristiwa katabolisme itu terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan pada peristiwa anabolisme yaitu peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa pada peristiwa fotosintesis tentunya terdiri dari dua kata, yaitu foto artinya cahaya, sintesis berarti pembentukan atau penyusunan. Sehingga fotosintesis itu adalah penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks dengan bantuan energi cahaya. Saya yakin bahwa peristiwa fotosintesis pada pekan sebelumnya, anandaku sudah memahami bagaimana peristiwa dari reaksi terang. Nah, pada peristiwa fotosintesis, kita ketahui ada dua, yaitu ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Secara sederhana, anandaku semua bisa melihat bahwa reaksi dari peristiwa fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah dengan 6H2O membutuhkan klorofil dan energi cahaya sehingga menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Sehingga dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ada dua reaksi yang terjadi yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Perlu anandaku mengingat kembali bahwa pada reaksi terang terjadi peristiwa fotolisis air, di mana peristiwa fotolisis air ini tentunya ada kata foto berarti cahaya, lisis berarti penguraian. Yang perlu anandaku ingat kembali bahwa peristiwa fotosintesis pada reaksi terang yaitu ada penguraian H2O sehingga dilepaskan nantinya adalah oksigen. Sedangkan pada reaksi gelap tentunya kita membutuhkan CO2. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai reaksi gelap. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan anandaku menyimak dengan saksama bagaimana proses fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Anandaku semua mengetahui bahwa proses fotosintesis pada tanaman itu terjadi di daun, di mana pada daun itu menyerap energi cahaya. Ada beberapa bagian dari daun, ada epidermis atas, ada jaringan mesofil dan ada epidermis bawah. Bagian-bagian ini tentunya memiliki fungsi masing-masing. Ananda bisa melihat dengan jelas
fungsi dan bagian-bagian dari daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Di sini Ananda bisa melihat bahwa terdapat kloroplas, di mana kloroplas ini terdapat pada jaringan palisade. Ada juga jaringan pembuluh angkut, di mana pembuluh angkut di sini terdiri atas silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, dan ada floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Selain itu ada stomata, di mana pada stomata ini dilengkapi dengan sel penjaga yang berfungsi untuk membuka dan menutupnya stomata. Karbon dioksida dan oksigen itu akan menuju ke kloroplas dan melekat di sana, sehingga terjadilah yang namanya peristiwa fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Hasil dari proses fotosintesis inilah yang akan dibawa oleh floem untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Silahkan Anandaku memperhatikan video yang ditampilkan. Jadi secara umum reaksi terang itu kan terjadi pada grana dan reaksi gelap terjadi pada stroma. Oke, berdasarkan video tadi, tentunya Anandaku semua sudah melihat bahwa bagaimana proses fotosintesis itu terjadi, mulai dari reaksi terang dan reaksi gelap yang terjadi di kloroplas, yaitu di grana dan di stroma. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas lebih jauh tentang reaksi gelap. Nah, perhatikan gambar yang ada. Gambar tersebut adalah gambar kloroplas, di mana reaksi gelap itu terjadi di stroma. Stroma ini merupakan bagian membran yang membungkus cairan pada kloroplas. Dan di stroma inilah tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis yang tentunya menghasilkan produk berupa amilum atau pati. Nah, apa saja yang dibutuhkan dari reaksi gelap? Sebagaimana Nandaku mengetahui bahwa produk yang dihasilkan dari reaksi terang itu adalah ATP, NADPH2, dan oksigen. Kalau saya biasa menyingkat dengan ANO, ATP, NADPH2, dan oksigen. Nah, hasil dari reaksi terang ini akan digunakan pada reaksi gelap. Namun apa saja yang digunakan dari reaksi gelap yang berasal dari reaksi terang, tentunya perlu kita lihat penjelasan berikut. Reaksi gelap merupakan kelanjutan dari reaksi terang yang tidak memerlukan energi cahaya. Dan reaksi gelap ini biasa dikenal dengan siklus Kelvin-Benson. Kenapa dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson? Karena yang menemukan adalah Kelvin. Dan hasil akhir dari reaksi gelap adalah glukosa. Nah, pada reaksi gelap ini tentunya membutuhkan ATP, di mana ATP ini diperoleh dari reaksi terang. Membutuhkan hidrogen, elektron dari NADPH2, di mana NADPH2 ini berasal dari reaksi terang. Ada karbon,
ada oksigen, enzim, dan RUBP. Pada dasarnya, reaksi gelap itu berlangsung lebih lambat dibandingkan reaksi terang. Namun, tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Nah, selanjutnya adalah fase-fase dari reaksi gelap. Ada 3 fase yang Anandaku perlu ketahui. Yang pertama adalah peristiwa pengikatan. Ini biasa dikenal dengan peristiwa fiksasi CO2. Yang kedua adalah reduksi. Dan yang ketiga adalah pembentukan RUBP. Nah, sekarang coba perhatikan reaksi yang ada pada layar Anandaku semua. Yang pertama adalah peristiwa fiksasi CO2. Pada peristiwa fiksasi CO2 ini, CO2 akan diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Yang kedua, dari hasil tersebut menghasilkan 6 molekul karbon yang tidak stabil. Ini biasa dikenal dengan 3-fosfogliserat atau PGA. Nah, Anandaku coba memperhatikan Oke, jadi di sini ya, jadi pada peristiwa fiksasi CO2 ini, ada 3 molekul CO2, ini akan diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco, sehingga menghasilkan 6 molekul PGA. Nah, 6 molekul PGA inilah yang nantinya akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap dari reduksi, di mana pada tahap reduksi ini akan menghasilkan fosfogliseraldehid 6 molekul. Nah, sekarang kita lihat. Nah, 6 molekul PGA ini dia membutuhkan ATP dan NADPH2. Ini adalah tahap dari reduksi. Nah, 6 ATP dan 6 ADP ini akan menghasilkan nantinya 1,3 difosfogliserat. ATP diperoleh dari mana? ATP ini diperoleh dari reaksi terang. NADPH2 diperoleh dari mana? Itu dari reaksi terang. Sehingga apa yang dibutuhkan di reaksi gelap berasal dari reaksi terang, berarti ATP dan NADPH2. Sedangkan CO2 tadi yang yang terjadi atau yang diikat pada fiksasi itu diambil dari udara. Nah, selanjutnya itu adalah tahap yang ketiga, yaitu pembentukan RUBP. Nah, 6 molekul yang dihasilkan Nah, ini ya, 6 molekul yang dihasilkan dari tahap yang kedua, yaitu tahap reduksi, maka 5 molekul akan berubah kembali menjadi RUBP, ya, berarti yang ini ya, 5 molekul akan berubah kembali menjadi RUBP. Inilah yang dikenal dengan regenerasi atau pembentukan RUBP kembali, yaitu 5 molekul. Sedangkan 1 molekulnya itu akan menghasilkan glukosa, di mana glukosa itu merupakan hasil dari reaksi gelap. Oke. Nah, selanjutnya adalah pada peristiwa fotosintesis itu kita kenal juga peristiwa fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Anandaku bisa melihat pada gambar
ada perbedaan yang terjadi pada peristiwa fiksasi ini atau pada pengikatan CO2. Di mana pada tumbuhan C3 itu, ini umumnya terjadi pada tanaman. Ya, jadi dia langsung masuk ke siklus Kelvin. Sedangkan pada tumbuhan C4, CO2-nya itu terjadi proses pengikatannya baik pada mesofil maupun seludang pembuluh. Sedangkan pada tumbuhan cam itu bisa terjadi pada malam hari, yaitu dan bisa terjadi juga pada siang hari pada mesofil pada daun. Nah, untuk lebih jelasnya, Anandaku silahkan memperhatikan tabel perbedaan pada tanaman C3, C4 maupun pada tanaman cam. Kita ketahui bahwa salah satu pembeda dari tanaman C3, C4, dan cam itu adalah dari segi kloroplasnya, sehingga berpengaruh pada tempat fotosintesis. Untuk tanaman C3 itu terjadi pada mesofil daun, sedangkan pada tumbuhan C4 terjadi pada mesofil daun dan seludang, sedangkan pada tumbuhan cam itu hanya terjadi pada mesofil. Pada tanaman C3 itu terjadi pada tumbuhan Angiospermae, berarti tumbuhan berbiji, yaitu durian, apel, ataupun mangga. Untuk tumbuhan C4 itu hanya pada tumbuhan monokotil maupun dikotil pada jenis-jenis tanaman tertentu. Misalnya tebu dan jagung serta famili dari Amaranthaceae. Sedangkan pada tumbuhan cam ini adalah tumbuhan sukulen. Jadi tumbuhan sukulen ini adalah seperti kaktus ataupun lidah buaya. Nah, kenapa dikatakan sebagai tumbuhan C3? Karena menghasilkan senyawa berupa berkarbon 3. Sedangkan C4 karena dia menghasilkan senyawa pertama berkarbon 4. Sedangkan untuk tanaman cam ini mengikat CO2 pada malam hari dan siang hari stomatanya menutup. Tentunya salah satu adaptasi dari tumbuhan cam itu adalah untuk mengurangi penguapan karena umumnya adalah berasal dari tanaman sukulen. Nah, bagaimana perbedaan dari fiksasi CO2-nya? Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk tumbuhan C3, CO2-nya langsung masuk dalam siklus Kelvin pada siang hari. Sedangkan pada fiksasi CO2 untuk tumbuhan C4, dia melewati lintasan C4 yang terjadi di dua tempat yaitu seludang dan mesofil. Sedangkan untuk tumbuhan cam, fiksasi CO2-nya melewati lintasan C4 yang terjadi di waktu yang berbeda, siang dan malam. Nah, enzim apa yang digunakan pada peristiwa fiksasi CO2 pada tanaman C3? Yaitu enzim RuBP karboksilase atau biasa dikenal dengan Rubisco. Sedangkan untuk tumbuhan C4 adalah PEP karboksilase yang kemudian RuBP karboksilase karena terjadinya pada mesofil dan seludang. Sedangkan untuk tumbuhan cam itu pada malam hari menggunakan PEP karboksilase dan pada siang hari adalah RuBP. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, tentunya Anandaku semua bisa mengetahui apa sebenarnya perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap. Karena pekan sebelumnya Anandaku sudah mempelajari tahap dari fotosintesis yaitu reaksi terang. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah tempat terjadinya. Tentunya reaksi terang terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Sumber energi pada reaksi terang adalah energi cahaya, sedangkan pada reaksi gelap ATP dan NADPH2.
Proses untuk pada reaksi terang dikenal dengan fotolisis air, sedangkan pada reaksi gelap adalah peristiwa fiksasi CO2. Hasil dari reaksi terang adalah ATP, NADPH2, dan O2. Sedangkan pada reaksi gelap adalah karbohidrat, dan karbohidrat inilah yang tentunya akan disimpan sebagai amilum atau pati yang merupakan hasil akhir dari peristiwa fotosintesis. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah reaksi gelap terjadi di stroma. Tahap reaksi gelap terdiri dari tahap fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Dan hasil akhir dari reaksi gelap fotosintesis adalah glukosa. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka Anandaku soal-soal yang biasa muncul dari materi fotosintesis, salah satunya adalah soal sebab akibat, di mana ini adalah salah satu soal dari UTBK. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya. Jadi kalau misalnya pernyataan benar, alasan benar, kalau ada hubungan sebab akibatnya berarti itu jawabannya adalah A. Pernyataan benar, alasannya salah. Pernyataan benar, alasannya benar, tidak ada hubungannya, berarti jawabannya B. Pernyataan benar, alasan salah, itu jawabannya C. Pernyataan salah, alasannya benar, delta. Jika pernyataan salah dan alasannya salah, berarti jawabannya error. Oke, silakan. Kita lihat ya. Klorofil menyerap cahaya hijau dan menggunakan energi cahaya tersebut untuk proses fotosintesis. Nah, kata kuncinya adalah ada kata proses fotosintesis. Tentunya kita ingat kembali bahwa peristiwa fotosintesis itu ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, itu kata kuncinya dulu. Yang kedua, di sini adalah ada klorofil. Di mana mengatakan bahwa klorofil itu menyerap cahaya, tetapi yang dia bilang adalah cahaya hijau. Pertanyaannya, apakah cahaya hijau itu diserap oleh klorofil? Jadi Ibu lanjutkan ya. Klorofil menyerap energi cahaya hijau. Jadi kata kuncinya adalah cahaya hijau tidak diserap oleh klorofil, tetapi akan dipantulkan ke mata. Olehnya itu, Anandaku bisa melihat daun itu berwarna hijau. Cahaya apa yang diserap? Tentunya cahaya merah, nila, ataupun cahaya biru. Berarti kita bisa melihat bahwa pernyataannya salah. Sekarang kita lihat alasannya. Tanaman memerlukan cahaya untuk menggerakkan siklus Kelvin. Ada kata kuncinya adalah siklus Kelvin. Kembali lagi mengingat ini adalah reaksi gelap. Apakah reaksi gelap memerlukan energi cahaya? Jawabannya, yang memerlukan cahaya itu adalah reaksi terang. Kita lanjut dulu, sehingga mengubah CO2 menjadi karbohidrat. Untuk pernyataan di bawah ini, CO2 memang akan diubah menjadi karbohidrat, tetapi tidak melibatkan cahaya. Karena dia termasuk reaksi gelap. Di mana pada reaksi gelap yang dimanfaatkan itu adalah ATP dan NADPH2 yang masuk ke 3 tahap tadi sehingga menghasilkan karbohidrat sebagai hasil akhirnya.
Terima kasih Anandaku semua yang sudah menjawab. Tentunya kita akan kembali lagi mereview untuk memahami lebih jauh materi untuk fotosintesis. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Anandaku yang mau menjawab silahkan raise hand. Kita lihat soal yang kedua. Dari hasil reaksi terang pada siklus Kelvin. Kembali lagi pada kata siklus Kelvin. Karena pada pertemuan ini yang kita bahas memang lebih ke reaksi gelap. Siklus Kelvin. Anandaku sudah ingat ini adalah reaksi gelap. Dari hasil reaksi terang pada siklus Kelvin, berarti Anandaku semua harus mengingat kembali tahap dari fotosintesis. Di mana tahap dari fotosintesis ini, yang pertama ada namanya reaksi terang dan ada reaksi gelap. Kata kuncinya adalah apa yang dihasilkan dari reaksi terang. Biasa saya singkat dengan ANO. Apa itu ANO? ATP, NADPH2, dan O2. Sedangkan pada di reaksi gelap yang dihasilkan adalah glukosa. Yang perlu kalian ingat adalah pada reaksi terang yang digunakan adalah ATP dan NADPH2. Inilah yang akan masuk ke reaksi gelap yang akan digunakan untuk pada tahap reduksi, ya. Sedangkan oksigen ini kan dia akan dilepaskan. Seperti itu. Berarti kita bisa langsung menjawab bahwa jawaban yang tepat adalah ATP dan NADPH2. Oke ya. Nah, sekarang soal yang ketiga. Anandaku ada yang mau menjawab? Ini adalah tahap dari siklus Kelvin. Dan ini adalah penutup dari soal-soal materi hari ini. Senyawa-senyawa yang ditemukan dalam siklus Kelvin-Benson yang merupakan salah satu tahap dari fotosintesis. Lagi-lagi adalah siklus Kelvin-Benson. Tentunya hari ini memang kita banyak berbicara tentang siklus Kelvin-Benson karena ini adalah tahap dari reaksi gelap. Nah, urutan yang benar tentang terbentuknya senyawa tersebut. Tadi ada tiga tahap dari reaksi gelap, yaitu tahap reaksi gelap. Tentunya yang pertama adalah tahap fiksasi CO2. Yang kedua adalah tahap reduksi. Dan yang ketiga adalah tahap regenerasi atau pembentukan RUBP. Nah, urutan yang benar, kalau kita melihat ketiga kata kunci ini, maka ada cara yang paling gampang yang perlu kalian ketahui. 1 detik itu sudah bisa jawab soalnya, ya. Tidak perlu kita lihat fiksasi CO dan sebagainya. Sekarang kita lihat pilihan gandanya dulu ya. Kita lihat pilihan gandanya. Kata kuncinya kalau reaksi gelap, apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya itu adalah glukosa. Kalau saya hanya mencari saja glukosa ini, maka saya langsung mencari yang terakhir pasti yang ada 4-nya. Yang mana yang ada 4-nya? Hanya poin C. Ya, tanpa saya tahu, tanpa kita mengetahui urutannya yang mana. Kita langsung ingat bahwa
hasil akhir dari reaksi gelap adalah glukosa. Tetapi jika ternyata pilihannya lebih dari satu, maka kita harus kembali mengingat tahap dari reaksi ini, yaitu fiksasi CO2. Tentunya yang pertama adalah yang ada duanya, berarti langsung lagi DC. Seperti itu ya. Berarti yang kedua itu adalah yang kelima, asam fosfogliserat. Kenapa? Karena yang memfiksasi CO2 itu adalah APG. Hasilnya adalah APGL. Dan APGL itulah yang nantinya akan diregenerasi menjadi glukosa dan kembali lagi ke RUBP. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke. Untuk berlatih materi tentang fotosintesis, Anandaku bisa men-scan barcode yang ada pada layar Anandaku dan bisa mendiskusikannya dengan teman-temannya dan bapak dan ibu guru pendamping. Di dalam barcode ini ada beberapa soal tentang peristiwa fotosintesis, baik reaksi terang maupun reaksi gelap. Selamat mencoba Anandaku semua, tetap semangat dalam mengetahui sehingga yakinlah bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, sampai di sini pembelajaran biologi kita hari ini. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.